Selamat malam teman-teman. Perkenalkan nama saya Vicky Andre Ardiansah dari Prodi Teknik Mesin Universitas PGRI Semarang. Saya akan menjelaskan tugas presentasi dengan judul Penerapan Teknologi Manufaktur Aditif dalam Revolusi Industri 4.0. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami untuk kita semua. Latar belakang Revolusi Industri 4.0 merupakan era baru yang menandai integrasi antara teknologi digital, fisik, dan biologis dalam proses industri. Ciri utama dari revolusi ini adalah otomatisasi, konektivitas, serta penggunaan data secara real-time untuk mendukung proses produksi yang lebih cerdas dan efisien. Salah satu teknologi yang berperan penting dalam perubahan tersebut adalah manufaktur aditif atau additive manufacturing, yang sering dikenal dengan istilah percetakan tiga dimensi 3D printing. Teknologi ini berbeda dengan manufaktur konvensional, subtraktif manufacturing, yang menghilangkan material dari bahan baku. Sebaliknya, manufaktur adiktif merupakan benda dengan menambahkan material sedikit demi sedikit sesuai desain digital, sehingga mampu menghasilkan bentuk yang kompleks, hemat material, dan fleksibel terhadap perubahan desain. Rumusan masalah 1. Bagaimana konsep dan prinsip kerja teknologi manufaktur aditif dalam proses produksi modern? 2. Apa saja jenis-jenis teknologi manufaktur aditif yang digunakan dalam industri saat ini? 3. Bagaimana penerapan teknologi apakah mendukung revolusi industri 4.0? Apa itu manufaktur aditif? Manufaktur aditif adalah proses pembuatan objek dengan membangunnya secara berlapis dari model digital yang sering dikenal sebagai percetakan 3D. Proses ini karena menambahkan material lapis demi lapis hingga objek selesai dibuat. Teknologi ini memungkinkan pembuatan desain yang kompleks, produk khusus, dan prototipe dengan cepat di berbagai industri seperti penerbangan, otomotif, dan kesehatan. Jenis-jenis manufaktur aditif. 1. Fusi serbuk. Serbuk material plastik atau logam disatukan menggunakan sumber energi seperti laser atau berkas elektrod. Contohnya Selective Laser Sintering atau SLS. Yang kedua, Laser Powder Bed Fusion atau LPBF. 2. Polimerisasi VAT adalah resin cair yang diubah menjadi padat dengan memaparkannya pada sumber cahaya seperti laser ultraviolet atau cahaya tampak. Contohnya yaitu stereolitografi atau SLA, digital light processing atau DLP. Untuk yang ketiga, digital light processing atau DLP. Material atau bubuk atau kawat dilelehkan dan diendapkan secara bersamaan di permukaan substrat menggunakan sumber energi tinggi seperti laser atau busur listrik. Contohnya lensa optomek dan TRUF. Bagaimana sih teknologi mendukung revolusi industri 4.0 ini? Untuk yang pertama, peningkatan efisiensi operasional. IoT menggunakan dan memungkinkan mesin dan peralatan untuk terhubung dan berbagai data sehingga perusahaan dapat memantau proses produksi secara real time dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya.
Ini juga mengurangi downtime sih mesin dengan memprediksi kebutuhan perawatannya. Penggunaan analitik data. Big data dan analitik memungkinkan perusahaan menganalisis sejumlah besar data untuk mendapatkan wawasan yang berharga yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan membuat keputusan yang lebih baik. Otomatisasi dan robotika. Mesin dan robot pintar mengotomatikan tugas-tugas manual, meningkatkan kecepatan dan presisi produksi, serta mengurangi kesalahan manusia. Robot kolaboratif atau cobots bahkan dapat bekerja bersama manusia di produksi ini. Inovasi dan layanan baru. Teknologi ini menggunakan dan membuka peluang untuk menciptakan produk dan layanan baru, seperti aplikasi kesehatan, prediktif, atau kendaraan cerdas yang terhubung yang didorong pemahaman mendalam tentang kebutuhan pelanggan. Menurut data penelitian yang pertama yaitu kuasa uap tahun 1700-an. Perubahan dalam sektor pembuatan yang menggunakan tangan kepada penggunaan mesin berkuasa WAP. Untuk yang kedua, tenaga elektrik itu tahun 1800-an. Kilang beralih daripada menggunakan WEP sebagai sumber tenaga elektrik. Untuk yang ketiga, perkomputeran itu pada tahun 1990. Penggunaan elektronik dan IT untuk mengautomatikan pengeluaran. Dan yang keempat, masa kini 4.0 ini penggunaan sistem cyber fisikal seperti M2M, IoT, dan analitik data untuk meningkatkan lagi automasinya. Jadi kesimpulannya penelitian ini secara keseluruhan adalah penerapan manufaktur adiktif dalam revolusi industri 4.0 membawa perubahan paradigma dalam cara produk dirancang, diproduksi, dan didistribusikan seperti fleksibilitas dan customisasi, efisiensi rantai pasok, optimalisasi desain dan material, integrasi digital. Jadi, manufaktur aditif adalah pendorong kritis dalam mewujudkan pabrik cerdas atau smart factory industri 4.0, menawarkan manfaat signifikan dalam hal efisiensi, inovasi, dan responsivitas pasar, menggunakan tantangan implementasi yang perlu diatasi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.